Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Ya, hari ini adalah ibadah KKR dan ciri KKR adalah adanya kesaksian. Amin Bapak Ibu. Nah, hari ini ada kesaksian tentang penggunaan minyak urapan. Ya, minyak urapan itu banyak kegunaannya. Saudara bisa mengurapi diri saudara agar bebas dari mara bahaya celaka. Saudara juga bisa mengurapi orang yang kerasukan setan. Setannya pasti keluar. Saudara juga bisa mengurapi gedung dan itu terbukti. Ratu Plaza diurapi, diberkati. Lerma diurapi, diberkati. Ratu Sayang apartemen diurapi, apartemennya juga laku tersewa. Jadi penerapannya banyak. Dan hari ini, malam ini, penerapan dari minyak urapan, Pak Dodi anjingnya baru melahirkan, ada yang mati 1 ekor dan diurapi, anak anjingnya bisa hidup lagi. Jadi penerapan itu ada hal yang baru. Nah, kita bisa mendengar kesaksiannya secara detail. Saya undang Pak Dodi maju ke depan, Pak. Nah, dari pelajaran sebelumnya Pak Dodi harus di sini berdirinya supaya pas masuk kamera. Kalau enggak kemarin kepotong. Nah, di sini Pak. Iya, silakan. Singkat dekat aja Pak. Saya udah jinak kok Pak. Aman. Ya, silakan Pak kesaksiannya bagaimana Bapak mengurapi anak anjing yang dilahirkan mati bisa hidup kembali. Jadi singkat aja Pak, silakan Pak Dodi. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam, shalom buat semuanya. Terima kasih Pak Gembala sudah kasih kesempatan juga buat saya. Sedikit lagi Pak. Jadi masuk banget di kamera. Ya, sip. Terus. Kesaksian saya, kebetulan saya pencinta dogi. Nah, anjing. Pencinta anjing. Ada Bapak Ibu mungkin yang senang dengan anjing. Iya. Bisa berhubungan dengan Bapak ini. Pasti kita resonate kalau ngomong pasti nyambung ya. Iya. Kurang lebih. Nah, beberapa hal yang saya punya 4 anjing di rumah. Ya. 4 anjing. Jenisnya apa nih Pak anjingnya? Jenisnya 3 itu mini poodle, yang satunya itu schnauzer. Okay. Ya jadi semuanya saya rawat dengan cinta kasih luar biasa karena saya tahu persis juga mereka juga sayang sama saya luar biasa. Iya betul itu. Jadi gitu masih jomblo sayangnya anjing. Bentar lagi nggak jomblo lagi. Ya silakan lanjut Pak. Sehingga ada 1 hari 2 minggu yang lalu si Mars ini lahiran. Namanya Marshmallow, saya panggil dia Mars. Lahiran itu 3 anak. 3 anak, waktu anak pertama lahir, dia masih dalam plasenta, sudah tidak bergerak. Tidak ada detak nafas, ya bisa dibilang sudah mati ya. Tapi kan itu kejadiannya di rumah, saya dibantu sama pembantu saya udah terbiasa bantuin anjing lahiran sih, jadinya udah ngerti gitu. Nah, saya pikirkan oke lah yang sudah mati ya udah saya diamin dulu, saya fokus sama yang segera lahir, masih ada 2 lagi. 2 lagi lahir sehat, lahir selamat. Setelah itu saya mikirin nih di tangan saya, aduh ini anaknya si Mars mati gitu kan. Tapi saya saat itu, saya coba nih, saya sok banget udah kayak dokter hewan Bapak Ibu. Saya buka plasentanya, nggak tahu gimana pokoknya doain. Saya doain dia. Oke, urapan juga ya Pak ya? Iya. Nah. Saya doakan dia, saya minta pembantu saya. Jadi saya punya cawan yang kayak Bapak, yang kayak gereja kita punya. Jadi kalau saya dapat ibadah saya dari sini, saya punya tempat penampungan tuh Bapak Ibu. Saya punya penampungan minyak. Saya langsung suruh asisten rumah saya, Mbak tolong ambilin, tolong bukain ya Mbak ya, tolong bukain. Guyur ke anak ini, saya bilang gitu kan. Itu habis 3 botol. Padahal saya juga gak ngerti ini sebenarnya anak ini kalau kena minyak bakal mati atau apa, saya juga gak tahu gitu ya. Saya doain dia, saat itu cuma yang ada di otak saya pernah punya hutang budi sama si Mars, karena dia pernah bantu saya. Sambil saya doa itu saya gak berhenti, doa Bapak kami saya gak berhenti. Saya buka mulutnya dia, saya sambil tiup terus, saya buka mulutnya, saya tiup terus. Minyak urapan itu kan sudah basah ya,
Bapak Ibu di badannya baby yang udah nggak gerak ini. Jadi tangannya kan badannya tuh setangan kiri saya. Jadi saya sambil jantungnya tuh saya tekan-tekan gini. Jadi saya sambil Bapak kami nggak berhenti-berhenti ada sekitar 20 menit. Saya buka mulutnya, saya tiup nggak berhenti. Saya kasih minyak urapan itu sekitar 3 sampai 5 tetes. Saya minta tolong Tuhan kalau memang Tuhan izinin, saya yakini banget ini ada ajaib terjadi. Lepas dari 20 menit saya doain gak berhenti, tiba-tiba dia gerak, Bapak Ibu. Dia gerak terus dia nangis. Dia gerak dia nangis. Ya saya mau gak mau jadi ikut nangis juga ya Bu. Saya teori ini tidak pernah belajar. Teori ini tidak pernah saya pernah lihat di YouTube sebelumnya. Jadi apa yang terjadi juga sekelebat, terjadi begitu aja. Kenapa juga saat itu saya langsung otak saya minyak urapan. Ya saya yakin juga ada campur tangan Tuhan di situ. Amen. Ya, bahwa luar biasa ajaib. Dan seperti Pak Gembala pernah bilang, minyak urapan itu bisa untuk berbagai cara penyembuhan dan keselamatan. Iya, betul. Dengan terbatasnya pengetahuan saya, keajaiban terjadi atas izin Tuhan. Ya. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Dodi. Jadi inilah penerapan ya yang baru tentang penggunaan minyak urapan ya Bapak Ibu ya. Jadi minyak urapan itu bisa ngurapi diri kita bebas mara celaka, bisa juga ngurapi orang yang kerasukan setan dan setannya bisa keluar, bisa mengurapi juga gedung sehingga gedung itu diberkati dan setan juga keluar dari gedung itu. Dan sekarang penerapan yang baru adalah hewan peliharaannya yang saking sayangnya disebut anak anjing lahir mati diurapi bisa dibangkitkan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi saudara juga bisa memakai minyak urapan juga untuk berbagai keperluan saudara. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak. Iya. Sekarang ini tadi dia lahirnya nggak bergerak udah mati. Saya tiup terus, saya kasih doa. Sama saya urapin dia, sama saya tetesin minyak urapan. Ada 10 menit dia gerak. Sekarang udah nangis. Welcome. Nih apa ini? Coba. Udah mulai nangis dia. Thanks God. Nah yang ini lahirnya sehat. Yang ini mati dia tadi. Thanks Lord. ya. Sekarang kita masuk kepada firman Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ini tentang mengusir setan. Ya, saudara juga bisa mengusir setan dengan memakai minyak urapan. Amin Bapak Ibu. Bahkan gedung juga yang ada setannya juga bisa kita urapi. Gedungnya itu juga bisa dibebaskan dari setan. Dan itu dialami di lantai 19 dari Landmark. Luar biasa. Nah sekarang adalah KKR yang ke-12. Dan judul khotbah ini adalah Yesus mengusir setan. Judulnya adalah Yesus mengusir setan. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus mengusir setan. Nah coba kita buka Lukas 8 ayat 26. Nah tentang Yesus mengusir setan ini di Gadara atau juga di Gerasa. Itu dibahas oleh 3 Injil. Ya Bapak Ibu. Jadi Injil Lukas, Injil Matius, dan Injil Markus. Kalau ada satu kisah dibahas oleh banyak Injil. Apalagi kalau keempat Injilnya. Ini artinya penting bagi Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi dari situ kita lihat. Kalau cuma dibahas oleh satu Injil. Oke, penting tapi nggak terlalu penting. Tapi kalau dibahas oleh 4 Injil, contohnya adalah saat Yesus memberi makan ribuan orang, itu pasti kisah yang penting. Dan orang Kristen harus tahu akan hal itu. Amin Bapak Ibu. Nah tentang Yesus mengusir setan ini dibahas oleh 3 Injil. Karena itulah ini juga cukup penting. Oke, coba kita buka sekarang. Lukas 8 ayat 26. Nah,
Kalau ada sesuatu yang menarik, kemarin saat saya review lagi khotbah ini, biasanya khotbah ini sudah jadi beberapa lama sebelumnya, kadang-kadang berbulan sebelumnya. Tapi biasanya semalam sebelum saya khotbahkan, saya review ulang. Biasanya ada tambahan-tambahan atau yang perlu dikurang-kurangi. Iya gitu Pak. Nah pada saat mempersiapkan review itu, ternyata saya ngelihat perikop sebelumnya adalah Yesus adalah meredakan badai. Ya pada saat itu Yesus, ini sebenarnya berkaitan juga dengan kisah Yesus mengusir setan ini. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus masih ada di Galilea dan berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Pada saat bertolak ke seberang inilah di tengah danau itu terjadi badai. Nah, itu yang diredakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian tiba mereka di seberang dan itulah di Gerasa. Jadi rupanya sebelum Yesus mengusir setan ini, setan sudah tahu bahwa Yesus akan datang, maka perjalanan Yesus dan murid-muridnya diganggu dengan angin. Angin badai. Tapi itu semuanya Tuhan Yesus selesaikan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi setan juga bisa tahu kira-kira gitu. Kayaknya Tuhan Yesus akan kesini nih. Aku ganggu aja dengan badai. Jadi kisah Yesus meredakan badai itu berkaitan dengan kisah Yesus datang ke daerah Gerasa akan mengusir setan. Amin Bapak Ibu. Jadi setan juga bisa melihat. Mengganggu. Dan yang kedua ada yang menarik juga dalam kisah Yesus meredakan badai. Pada saat itu Yesus sedang tertidur di perahu. Benar gak Bapak Ibu? Tapi kalau kita baca kisah Yesus meredakan badai tadi, tidak ada dikatakan bahwa Yesus sebelumnya kelelahan. Yesus hanya dikatakan kelelahan pada saat Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sebuah sumur. Yesus lelah, kemudian duduk istirahat. Tapi ketika Yesus tertidur di perahu, tidak ada dikatakan Yesus sebelumnya lelah. Lalu saudara mungkin bertanya, kenapa Yesus tertidur? Ya kan Bapak Ibu ya. Jadi saya aja menjadi orang Kristen kritis. Setiap peristiwa itu pasti ada latar belakangnya. Ya, saudara kira-kira tahu enggak kenapa Yesus tertidur? Kalau Yesus bukan lelah, lalu kenapa Yesus tertidur? Saudara tahu kenapa? Karena Yesus dicuekin. Yesus dicuekin. Pada saat Yesus bertolak ke seberang tadi naik perahu, siapa kira-kira yang ahli dalam hal perahu di situ? Siapa yang kira-kira nelayan murid-muridnya? Hampir semuanya nelayan. Benar gak Bapak Ibu? Apalagi Petrus. Oh itu nelayan beneran itu. Sejak lahir mungkin ya. Atau sejak kecil ya. Ya kan? Sedangkan Yesus nelayan atau bukan? Bukan. Apa? Tukang kayu. Jadi apa artinya? Artinya selama perjalanan Yesus dicuekin. Yesus dianggap gak tahu apa-apa tentang danau. Yesus tidak tahu apa-apa tentang naik perahu. Benar kan? Maka murid-muridnya mencueki Yesus. Dan ketika Yesus dicuekin, disitulah Yesus tertidur. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kecerdasan kita, kehebatan kita, maka Roh Kudus dalam hidup kita akan tertidur. Dicuekin. Karena itu jangan sekali-kali saudara mengandalkan kekuatan saudara dalam kehidupan ini. Tapi selalu mengandalkan Tuhan. Supaya Tuhan selalu menolong hidup kita. Jangan sampai kita biarkan Roh Kudus tertidur. Sehingga kita sempat mengalami badai dalam kehidupan. Amin. Selalu mengandalkan Yesus. Agar selalu Yesus terjaga untuk selalu menjaga kita. Amin. Jangan sampai seperti Yesus tertidur di perahu. Kenapa? Karena saat itu murid-murid mungkin menganggap remeh Yesus. Kamu itu tukang kayu, gak ngerti apa-apa tentang danau. Gak ngerti apa-apa tentang perahu. Iya kan Bapak Ibu? Hal yang sama juga ketika kita mengandalkan kecerdasan kita, kehebatan kita. Tuhan tunggu dulu ya, aku kayaknya mampu deh ngerjakannya. Gitu Bapak Ibu. Jangan sampai gitu ya. Nanti Roh Kudus tertidur dalam diri saudara. Saudara sempat mengalami badai terlebih dahulu. Sebelum Tuhan meredakannya. Karena itulah selalu andalkan Yesus, biarlah Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kita. Amin. Nah itu jadi sekedar tambahan menjelang saya jelaskan tentang Yesus mengusir setan. Nah Yesus mengusir setan itu ada berapa orang yang dibebaskan dari setan? Ada dianggap satu itu di Gadara, di Gerasa ada dikatakan dua. Ya kan ada beda ya, ada satu, ada dua. Saudara gak usah bingung lah tentang hal itu. Sama seperti sekarang inilah saya coba saudara. Berapa kira-kira yang hadir kita?
Kadang-kadang kan saudara bilang, sekitar 10 orang. Mungkin sekitar 15 orang. Mungkin kan bisa gak sama kan? Ya kan, padahal jelas saudara lihat ini kan. Ya kan, cuma karena seorang malas ngitungnya satu, ya udah sekitar 10 orang yang datang, gitu kan. Sekitar 12, sekitar 15. Bisa beda kan? Ya kan, coba. Saya tanya Ibu Odi, berapa orang yang datang Ibu Odi? Saya tanya Ibu Lydia, berapa orang yang hadir Ibu Lydia? Berapa orang Pak Joni? Ya kan bisa beda kan? Bisa beda. Hal yang sama juga dengan gerasa, 1 atau 2, ya cincai lah, cincai. Ya, jangan dipermasalahkan hal yang kecil, tapi lihat apa makna dari peristiwa itu. Oke, kalau jumlah 1-2 orang yang diusir setannya, is okay. Sama seperti kita sekarang ini, saudara bisa berkata, bisa berbeda-beda jumlah kita hadir kan? Ya enggak Bapak Ibu? Benar. Ya aja tes. Pasti beda. Coba Ibu ini berapa? Sebelum menghitung loh, langsung cepet gitu. Kira-kira berapa? Gitu kan? Ya kan, iya bisa beda kan, bisa beda. Makanya 1 atau 2 orang diusir setan oleh Yesus is okay. Oke Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita masuk kepada ayatnya ya. Oh ya ada satu lagi sebelum saya lupa. Jadi yang dibebaskan Yesus 1 atau 2 orang ya. Sebelumnya Yesus ada di mana? Di Galilea. Banyak orang yang dilayani Yesus. Tapi Yesus bela-belain untuk membebaskan 1 orang saja yang dibebaskan dari setan. Benar? Dan itu penggenapan dari ucapan Tuhan Yesus. Jika kamu mempunyai 100 domba, satu ekor saja hilang, maka engkau akan meninggalkan yang 99 mencari 1 ekor itu. Hal yang sama juga dengan peristiwa Yesus mengusir setan dari 1 orang tadi. Banyak orang di Galilea ditinggalkan. Itulah gambaran 100 orang tadi untuk mencari 1 orang yang kesetanan tadi di Gerasa. Jadi benar-benar diterapkan Yesus. Itu sebenarnya prinsip Tuhan ya. Kalau prinsip bisnis itu berbeda dengan itu. Benar gak? Apalagi Pak Joni pasti ngerti ya tentang bisnis ya. Kalau biasanya bisnis apa? Hilang 1 itu biaya lah. Anggap investasi lah. Yang penting 9 lagi selamat. Iya kan? Iya biasa gitu. Misalkan proyek 1 triliun. Ya hilang 100 juta is okay. Itu biaya lah. Biaya investasi. Ya yang penting sisanya masih saya bisa selamatkan. Ya kan? Biasa gitu. Jadi kalau 100 domba kita punya, hilang 1, cincai. Ya gak apa-apa, 1 hilang. Yang penting 99 mesti selamat. Benar gak Bapak Ibu? Iya, secara dunia gitu logikanya. Bagusan hilang 1 daripada hilang 99 kan? Iya. Itu logis banget. Cincai lah 1 itu ya biaya inilah termasuk kos lah itu. Gitu kan? Iya. Tapi bagi Tuhan tidak. 1 pun diselamatkan. 1 orang pun ya Tuhan tidak ingin hilang. Benar Bapak Ibu? Kan luar biasa kan? Jadi prinsip Tuhan itu beda dengan prinsip dunia. Kalau kita beda, 1 itu cincai. Hilang ya udah, yang penting 99 mesti selamat. Benar enggak Bapak Ibu? Benar. Jadi kadang-kadang prinsip Tuhan itu beda ya. Ternyata 1 aja tetap Tuhan selamatkan. Makanya Tuhan terkesan menunda-nunda akhir zaman. Kenapa? Tuhan ingin semua orang selamat. Tidak ingin ada 1 pun yang binasa. Saudara lihat itu? Sehingga apa? Kesannya nunda-nunda. Supaya semakin banyak orang selamat. Kenapa? 1 orang pun itu berharga di mata Tuhan. Karena 1 orang berdosa diselamatkan. Malaikat di surga bersuka cita. Benar Bapak Ibu? Tuh kan. Jadi Tuhan Yesus itu menerapkan apa yang diajarkan. Ya, 100 domba, 1 hilang dombanya, ditinggal 99, 1 dicari sehingga ketemu selamat. Benar Bapak Ibu ya? Luar biasa kan? Tuh, nah, itulah kira-kira backgroundnya, latar belakang kisah Yesus pergi ke Gadara, Gerasa untuk menyelamatkan 1 orang yang kerasukan setan. Ya, menarik ya. Ya, jadi konsisten ya ajaran Yesus ya. Ada punya 100 domba, 1 hilang, ditinggal 99, 1 pun dicari. Itu gak masuk dalam bisnis itu. Benar Pak Joni ya? Benar kan? Iyalah, bagusan 1 itu hilang, 99 selamat. Itu prinsip bisnis ya, is okay. Iya benar Bapak, percaya deh saya. Pak Joni aja bilang benar itu, iya. Kalau bisnisnya, kalau kecil-kecil hilang ya anggaplah pelicin lah itu. Coba sekarang Lukas 8 ayat 26 ini saya bacakan ya. Nih saya bacakan.
Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Jadi itu Danau Tiberias itu berbentuk kayak lingkaran gitu ya, atau berbentuk kinor. Ya makanya Danau Galilea itu sering juga disebut Danau Kineret karena bentuknya seperti kinor. Tapi juga seringkali disebut Danau Tiberias karena untuk menghormati Kaisar Tiberius. Ya disebut Danau Galilea karena orang Galilea tinggal sekitar danau itu. Jadi ada background nama-namanya itu ya. Oke. Jadi menyeberang karena berbentuk kayak semacam lingkaran dari satu titik sini ke kiri ke titik kanan. Jadi itu menyeberang naik perahu ya. Oke. Nah, itulah yang terjadi di seberang Galilea. Ayat gitu aja. Cuma satu ayat. Menyeberang di situ Bapak Ibu. Nah, disitulah kemudian ada orang yang kerasukan setan. Ayat 27 saya bacakan. Ayat 27 sekarang, tadi ayat 26, sekarang ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, coba tadi ayat 26 tadi Bapak Ibu. Ibu Odi. 26. Lalu mendaratlah Yesus. Nah, lalu mendaratlah Yesus artinya apa? Ini masih berkait tentang kisah tadi ada badai tadi. Jadi akhirnya setelah badai reda, lalu mendaratlah Yesus. Jadi kisah badai itu ada kaitannya dengan kisah ini. Oke Bapak Ibu ya, lalu. Jadi masih ada kaitannya. Oke, sekarang loncat ayat 27. Nah, saya baca. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu kerasukan, dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam perkuburan. Ya Bapak Ibu. Jadi tidak berpakaian. Jadi orang berdosa itu tidak berpakaian. Orang yang kerasukan setan itu tidak berpakaian. Ya Bapak Ibu. Sebenarnya Adam dan Hawa juga pada saat diciptakan itu tidak berpakaian. Tetapi mereka tidak sadar telanjang. Kenapa? Karena mereka dilingkari, ditutupi oleh kemuliaan Allah. Jadi mereka tidak sadar mereka telanjang karena apa? Kemuliaan Allah membungkus mereka. Amin. Jadi pakaian mereka itulah kemuliaan Allah. Tapi ketika mereka berdosa, apa akibatnya dosa? Ayat tadi berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika manusia berdosa, maka Allah tinggal meninggalkan orang berdosa tadi. Dan ketika Allah meninggalkan orang berdosa tadi, maka orang itu tidak lagi ada kemuliaan Allah. Amin. Jadi mereka tidak dibungkus lagi oleh sinar kemuliaan Allah. Atau tidak lagi dibungkus oleh jubah kebenaran Allah. Sehingga apa? Mereka telanjang. Oke Bapak Ibu ya. Nah itu yang terjadi pada Adam dan Hawa. Jadi pada saat mereka jatuh dosa, tidak ada lagi kemuliaan Allah membungkus mereka. Maka saat itulah mereka sadar mereka telanjang. Apalagi diingatkan oleh iblis, kamu itu telanjang. Makanya ayat Kejadian Allah bertanya, siapa yang mengatakan kepada kamu, kamu telanjang? Ya kepada Adam gitu. Jadi iblis yang mengatakannya. Oke. Tapi hari ini secara roh saudara tidak telanjang. Kenapa? Karena hari ini jubah kebenaran Yesus membungkus hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Karena apa? Karena hari ini kita tidak lagi berdosa. Karena Yesus telah menanggung dosa kita. Dan kemuliaan Allah, jubah kebenaran Yesus membungkus hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi tadi orang yang telanjang itu, yang kerasukan setan itu telanjang dan tinggal di pekuburan. Jadi biasanya setan ada di pekuburan. Kenapa setan banyak di kuburan? Karena di situ banyak orang mati dan setan suka di daerah orang mati. Jadi itu memang benar, setan banyak di kuburan. Oke Bapak Ibu ya. Ya sesuai ya ayat tadi ya, kisah ini ya. Jadi orang yang kerasukan setan itu tinggal di daerah perkuburan. Oke. Nah ayat 28. Bapak Ibu deh yang baca deh ayat 28. Nah supaya kita aktif. Ya 1, 2, 3 silakan Bapak Ibu. Apa urusanmu denganku? Hai supaya aku mohon kepada supaya ia jangan menyiksa.
Iya. Saudara ada melihat enggak sesuatu yang luar biasa dalam bacaan yang barusan? Saudara lihat? Setan itu mengenal Yesus. Yang luar biasanya sekarang ini di dunia banyak orang tidak kenal Yesus. Setan aja kenal, kok banyak orang gak kenal Yesus? Gitu. Menarik ya, menarik kan? Ya setan aja kenal Yesus loh. Iya kan? Ya, setan aja kenal Yesus, kenapa banyak manusia tidak kenal Yesus ya? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi menarik ya. Nah, bahkan setan itu tahu Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dunia banyak malah gak tahu. Iya kan? Iya kan Bapak Ibu ya? Ya menarik ya. Ya selanjutnya. Bahkan orang Israel sendiri tidak mengenal Yesus. Sehingga mereka menolak Yesus. Dan menyalibkan Yesus. Benar. Jadi ini ironis. Padahal apa? Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Tapi orang Yahudi sendiri tidak mengenal Yesus. Aneh ya. Aneh ya Bapak Ibu ya. Sama seperti saudara juga. Kalau saudara punya anak, pasti anak saudara kenal saudara kan? Kenal dong. Iya, orang tuanya pasti dikenal oleh anaknya. Tapi kadang-kadang ada anak tidak kenal orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya jarang di rumah. Malah kalau ada cerita gitu, joke ya. Saat ada bel berbunyi, anaknya membuka pintu. Mama ada tamu. Padahal apa? Itu bapak kandungnya sendiri. Karena apa? Bapaknya itu jarang ada di rumah. Jarang hadir di hidup anak itu. Sehingga apa? Anak itu aja gak kenal kepada bapaknya sendiri. Bapak kandungnya sendiri. Ya, jangan sampai kita demikian ya. Ya, kita lahir sebagai orang Kristen, harusnya kita mengenal Allah kita, mengenal Tuhan kita. Jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan kita. Gawat itu. Ya Bapak Ibu ya. Ya, makanya saudara juga demikian. Jangan sampai juga Allah tidak mengenal saudara. Kenapa? Saudara jarang berkomunikasi dengan Allah. Makanya penting sekali kita sering berkomunikasi, kita berdoa kepada Allah. Kalau enggak, nanti kejadian kayak gadis bijaksana, gadis bodoh. Ketika pintunya ditutup, diketuk pintu. Orang dalam rumah berkata, aku tidak kenal siapa kamu. Tuh kan gawat ya. Gawat itu. Kenapa? Bisa tidak kenal? Jarang berkomunikasi. Ya kan? Kalau saudara sering berkomunikasi dengan seseorang, pasti saudara kenal orang itu. Bahkan sebelum saudara lihat mukanya, suaranya saja ditelepon, saudara pasti kenal. Contoh, kalau istri saudara atau suami saudara nelpon, pasti langsung kenal. Iya saya, gimana apa kabarnya kan? Langsung tahu tanpa menyebut nama dulu kan? Iya tahu, kenapa? Memang sering komunikasi. Tapi kalau jarang-jarang komunikasi, seringkali kita gak kenal pasangan kita, kan gawat. Itu Bapak Ibu, atau teman kita kan, jarang kan komunikasi, kita sering bisa gak kenal ya. Karena itulah tetap kita menjalin hubungan dengan teman kita sehingga kita selalu dikenal. Ya luar biasa. Jadi setan itu juga tahu Tuhan Yesus akan menyiksa mereka nanti di neraka. Nanti. Amin. Makanya jangan ikut-ikutan masuk neraka ya. Tapi biarlah nama kita tetap tercatat di sorga untuk sebagai anak-anak Allah. Bahkan juga mempelai Kristus. Amin Bapak Ibu. Iya, haleluya. Nah di sini Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat. Coba kita baca ayat 29-nya. Saya baca ayat 29, Bapak Ibu ayat 30, nanti saya tutup ayat 31 ya. Nih, saya baca. Iya, Yesus berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Ntar dulu, jangan dibaca dulu Bapak Ibu. Jadi rantai pun diputuskan. Jadi setan itu kuat Bapak Ibu. Karena itulah kalau manusia mengandalkan kekuatan sendiri melawan setan, saudara pasti kalah. Karena itu selalu andalkan Yesus, maka disitulah kita bisa menang atas setan. Karena roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia. Jadi kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara kalah. Makanya ketika ada orang kerasukan setan, dipegangi banyak orang aja gak kuat kan? Iya, karena setan kuat banget. Tapi saudara hanya berkata dengan pelan saja, dalam nama Yesus,
saudara urapi gitu. Setan pergi, setan itu pergi. Setan itu pergi kenapa? Karena saudara lebih berkuasa dari dia. Kalau saudara lebih lemah dari setan, setan nggak akan pergi. Siapa kamu? Langsung gitu Bapak Ibu. Seperti saudara aja, kalau saudara ngelewati gang, di depan ujung gang itu ada anak kecil malaki saudara takut nggak? Saudara dorong aja, anak kecil udah preman, gitu kan Bapak Ibu. Tapi coba di ujung gang itu yang jaga itu semacam Deddy Corbuzier gitu, yang ototnya gede banget gitu, atau Arnold Schwarzenegger gitu Bapak Ibu. Berani nggak saudara bilang, pergi kamu? Kamu sosokan kamu langsung ditonjok. Benar kan Bapak Ibu? Karena gede dia. Tapi kalau anak kecil yang malaki saudara nggak perlu takut. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Kalau kita bisa mengusir setan, artinya saudara lebih besar dari setan. Itu menjadi penanda, indikatornya. Tapi kalau saudara lebih kecil dari setan, saudara pasti takut mengusir setan kan? Lah iya dong. Dia lebih besar dari saya, mana berani saya ngusir. Tapi kalau saudara lebih besar, pasti saudara bisa mengusir setan. Benar Bapak Ibu? Jadi ketika kita bisa mengusir setan, itu menjadi petanda kita, roh dalam kita lebih besar dari setan itu. Amin Bapak Ibu. Gitu. Nah karena itulah orang Kristen harus sadar roh dalam kita lebih besar dari setan. Jadi orang Kristen bisa mengusir setan. Dalam Markus 16 ayat 17-18 juga jelas dikatakan dalam nama Yesus kita bisa mengusir setan. Bukan hanya satu setan, banyak setan loh Bapak Ibu. Luar biasa kan? Nah jadi ini bisa belenggu aja diputuskan ya Bapak Ibu ya. Karena itu saudara jangan dengan kekuatan saudara menang atas setan ya. Oke. Lanjutkan Bapak Ibu ayat 30 Bapak Ibu. Iya, jadi dia kerasukan banyak setan. Dalam ayat yang lain, orang kerasukan banyak setan karena apa? Satu setan diusir, orang itu sudah bersih, tapi ketika dia tidak diisi oleh firman Tuhan, setan itu akan kembali lagi membawa 7 setan, banyak setan. Jadi jangan-jangan orang ini sebelumnya pernah dibersihkan dulu Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan orang Kristen. Orang Kristen harus setelah dibebaskan dari setan, harus mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Harus mengisi hidupnya dengan Roh Kudus. Kalau enggak apa? Nanti setan kembali lagi membawa teman-teman ya, kerasukan banyak setan nanti kita. Gawat kan? Jadi jangan sampai kita kosong. Karena itu orang Kristen jangan meditasi. Maksudnya meditasi itu mengosongkan pikiran diri. Jangan itu. Kita harus tetap berisi firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara kosong, setan nanti akan datang kembali ke hidup saudara. Gawat. Amin Bapak Ibu ya. Ya makanya orang Kristen tetap harus mengisi hidupnya dengan Tuhan, dengan Roh Kudus agar kita tidak dirasuki oleh banyak setan. Amin. Ya, tadi ayat berapa tadi? Saya sekarang ya. Ya. Ayat 31 saya baca, saya tutup. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Jurang maut itu kayak neraka gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu dia. Oke. Jadi setan-setan itu juga Bapak Ibu bisa berdialog dengan Tuhan Yesus. Saya pernah mendengar di YouTube atau di mana ketika saudara mengusir setan. Jadi orang yang kerasukan itu diajak ngobrol. Saudara jangan ngajak ngobrol ya. Saudara langsung aja dalam nama Yesus keluar setannya. Jangan saudara tanya, kamu dari mana? Jangan. Kenapa jangan? Nih saya tunjukkan rahasianya. Kenapa kita tidak boleh ketika ngusir orang kerasukan setan bertanya, kamu dari mana? Ke segala macam. Kenapa? Bisa aja setannya bukan dari asal saudara. Misalkan saudara orang Indonesia. Setannya dari India. Tuh, saudara bisa ngomong gak ke orang itu? Gak bisa. Atau dari Tiongkok gitu. Saudara bisa ngajak dialog gak itu orang? Gak bisa. Gak mana mungkin. Benar gak Bapak? Apalagi saudara gak ngerti bahasa India atau bahasa Chinese. Gimana ngusirnya? Amin. Katakan aja dalam nama Yesus keluar. Udah ngerti itu setan. Jadi saudara jangan sok-sok ajak dialog. Kamu dari mana? Gitu ya. Kalau ini Tuhan Yesus, oke. Ditanya kan, kamu namanya siapa? Itu legion tadi ya. Tapi orang Kristen ketika ngusir setan, jangan dialog. Langsung saja katakan dalam nama Yesus
keluar. Urapi aja dulu dengan minyak urapan. Dalam nama Yesus keluar. Jangan ajak dialog. Kalau enggak nanti diajak dialog, setan nanti pura-pura enggak ngerti bahasa saudara. Apalagi setan itu berasal dari negara yang saudara enggak ngerti bahasanya. Ya kan setan kan bisa berbagai bahasa kan? Iya kan? Iya kan bisa setan dari Tiongkok, ada setan dari India, ada setan mana lah seorang orang Indonesia cuma bisa bahasa Indonesia. Sekarang ngajak ngobrol, bingung saudara nanti. Iya kan? Iya. Makanya katakan aja, urapi dalam nama Yesus. Pergi setan, udah pergi, beres itu. Enggak panjang-panjang, amin Bapak Ibu. Jangan dialog, kalau Tuhan Yesus bisa dialog ya. Ya kan ditanya, nama kamu siapa? Legion, oke. Tapi saudara jangan melakukan hal yang Tuhan Yesus lakukan ya. Ya bisa aja setan itu berasal dari negara yang saudara enggak ngerti bahasanya. Amin Bapak Ibu. Nah, oke, ya. Gitu ya. Jadi ada caranya, jangan aja dialog. Saudara bukan levelnya Tuhan Yesus, aja dialog. Siapa nama kamu? Legion. Amin Bapak Ibu, jangan ya. Ya katakan aja dalam nama Yesus, setan keluar. Udah selesai urusan ya. Bapak Ibu ya, jangan tanya-tanya nama segala. Itu Tuhan Yesus, itu levelnya Tuhan Yesus. Tanya nama kamu siapa? Legion. Nah, gitu ya. Ya, oke Bapak Ibu ya. Ya, jadi gitulah. Jadi jangan berdialog, langsung saja sebutkan dalam nama Yesus, setan keluar ya. Selesai itu ya Bapak Ibu ya. Oke, mantap. Nah, di sini setan-setan minta pergi ke babi. Bukan berarti setan suka babi Bapak Ibu, bukan ya. Karena pada saat itu ada babi. Coba di situ ada kuda. Ya mungkin mintanya ke kuda juga perginya. Benar Bapak Ibu ya? Iya. Atau kebo ada di situ. Ya mintanya kebo. Tapi karena saat itu ada babi. Ah, di sini juga saudara mungkin bisa kritis. Ya, saya ngajak orang Kristen itu bisa kritis. Pak, kok sini ada pemeliharaan babi, Pak? Padahal orang Israel kan anti babi. Haram babi. Tuh kan. Saya bisa bertanya gitu kan. Tuh. Iya, mereka itu lebih anti dibanding tetangga sebelah kepada babi. Kalau tetangga sebelah antinya nggak boleh makan kan, tapi jadi tukang babi ya maksudnya pemelihara babi boleh. Di daerah Riau sana banyak orang seberang itu melihara babi. Kenapa? Bisa diekspor ke Singapura. Dari Riau kan tinggal dekat itu. Tapi orang Israel nggak boleh, melihara babi juga nggak boleh. Makanya dalam kisah anak yang hilang, dia akhirnya memelihara babi. Itu sebenarnya pekerjaan yang tidak halal, yang najis. Tapi karena saking miskinnya, sampai pekerjaan yang najis pun dia lakukan. Nah, itu menunjukkan kemiskinan anak bungsu tadi sudah mentok banget. Sampai makanan babi pun akan dia makan. Kan gawat kan? Jadi itu menunjukkan apa? Kemiskinan yang sudah maksimal gitu ya. Ya. Jadi saudara bisa paham ya. Nah, jadi saat itu ada pemelihara babi di daerah Gerasa. Kenapa? Karena orang Gerasa itu bisa agak beda dengan bangsa Israel. Jadi mereka itu masih oke terhadap babi. Jadi mereka masih memelihara babi. Tapi kalau orang Israel sendiri, mereka anti memelihara babi. Amin, Bapak Ibu. Oh gitu ya Pak. Oh baru tahu kan. Saudara ngelihat kisah itu juga saudara bisa bertanya kritis gitu ya. Kok ada babi situ? Iya, oke ya, iya oke, ya. Jadi setan-setan itu minta pergi ke babi. Coba sekarang saya baca Lukas 8 ayat 32, nanti Bapak Ibu ayat ke 33 ya. Jadi setan itu minta ke babi, kenapa? Bukan setan suka kepada babi, tapi karena saat itu ada babi-babi yang ada sekitar situ ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah sangka. Oh setan sukanya babi. Jadi orang Kristen suka babi. Oh hopeng itu sama seleranya. Enggak. Beda ya. Beda ya. Oke. Coba Lukas 8 ayat 32. Ini saya baca ayat 33 Bapak Ibu ya. Saya baca dulu ayat 32. Adalah di sana sejumlah besar babi. Jumlahnya nggak disebut ya. Nanti dalam kitab Markus ada disebut 2000. Oke ya, lanjut saya baca lagi.
Sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Ayat 33 Bapak Ibu. Nah, jadi babi aja nggak suka setan. Sampai apa? Dia lebih milih terjun ke jurang. Karena itu tuh, babi aja nggak suka setan. Makanya manusia jangan suka melihara setan dalam hidupnya ya. Jimat-jimat itu bendanya setan. Oke Bapak Ibu ya, jangan melihara benda-benda setan ya. Jimat-jimat itu jangan ada dalam diri saudara. Kalau saudara punya jimat, saudara nggak bisa mengusir setan. Kenapa? Setannya itu akan meledek saudara. Kamu mengusir saya, benda saya juga ada pada kamu. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya saudara juga jangan nyimpan jimat. Bersih, pakai minyak urapan, saudara bisa usir setan dari hidup saudara, dari rumah saudara, atau dari apapun. Amin Bapak Ibu? Oke, iya. Oke Bapak Ibu ya. Tuh demikian. Jadi setan-setan itu milih babi karena saat itu ada banyak babi di situ ya. Banyak babi. Ya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti setan suka babi ya. Enggak. Oke. Ya. Tapi juga jangan sampai saudara nyamakan diri dengan babi. Kadang-kadang lewat kuburan, permisi, anak babi mau lewat. Kerasukan saudara. Jangan ya, permisi, anak babi mau lewat. Anak Tuhan mau lewat, pergi. Oke Bapak Ibu ya, saudara bisa mengusir setan. Oke, karena apa? Saudara bisa mengusir setan bukan karena saudara kuat, tapi karena ada roh Tuhan, roh Allah yang ada dalam diri kita yang lebih besar daripada setan dalam dunia. Amin Bapak Ibu. Jadi karena itulah selalu menggunakan nama Tuhan, nama Allah. Oke, nah itu. Kalau enggak, saudara enggak ada apa-apanya di muka setan. Rantai besi aja bisa diputuskan. Kita kan enggak mungkin memutuskan rantai besi kan. Setan bisa. Jadi saudara bisa bayangkan kekuatan itu jauh dibandingkan kita. Makanya jangan andalkan kekuatan saudara sendiri untuk menang atas setan. Tapi selalu andalkan roh Tuhan, roh Allah yang ada dalam diri kita. Itulah yang bisa membuat kita berkuasa mengusir setan. Oke Bapak Ibu. Nah ada yang menarik dalam kisah ini. Ya Bapak Ibu. Menariknya apa? Coba kita baca ayat 34. Kita gantian ya 34, saya 35 Bapak Ibu, demikian kita bergantian ya. Nanti saya tunjukkan ada sesuatu yang menarik. Ternyata apa? Orang gerasa itu lebih penting babi, materi dibandingkan Tuhan Yesus. Sehingga apa? Mereka akhirnya mengusir Yesus. Kenapa? Mereka rugi besar, babinya banyak yang mati. Tapi jumlahnya nggak kira-kira loh Pak, miliaran loh sebenarnya mereka rugi. Dari mana tahu Pak? Ya sekarang kan ada Mbak Google, tinggal tanyanya harga babi sekarang berapa. Tinggal saya kalikan aja 2.000. Oh ternyata besar juga babinya. Ternyata ada 6 miliaran loh Bapak Ibu yang hilang saat peristiwa Tuhan Yesus ngusir setan ini. Iya 6 miliar, gede itu. Coba, tapi ya Tuhan Yesus lebih mahal dari semuanya itu. Lukas 8 ayat 34 sampai 39 ya. Saya mulai ayat 34. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Ayat 35 Bapak Ibu. Saudara melihat enggak ada keanehan di sini? Ada yang ngeliat keanehan enggak? Anehnya apa? Ternyata mereka lagi lebih takut kepada Yesus yang mengusir setan dibandingkan takut kepada setannya sendiri. Lah harusnya sebelumnya mereka lebih takut dong, setannya masih ada. Ya kan? Kok malah Yesus yang mereka takuti? Aneh kan? Oh iya juga ya. Jadi saudara, saya ngajak makin kritis baca ayat ya. Oh iya ya. Kok malah Yesus yang ditakuti? Karena Yesus kan ngusir setan. Harusnya setannya yang sebelumnya ditakuti. Itulah anehnya.
aneh bin ajaib. Terus ayat 36 saya baca. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Ayat 37 Bapak Ibu. Ya, ayat 38 saya baca. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya ayat 39 Bapak Ibu terakhir. Nah, jadi mereka ketakutan. Kan aneh ya. Harusnya mereka ketakutan ketika setannya masih ada. Kok ini malah setelah setannya pergi mereka ketakutan kepada Yesus. Aneh bin ajaib. Aneh ya. Lah iya dong. Ya Bapak Ibu kan aneh kan. Iya itulah anehnya. Sebenarnya itu bukan ketakutan. Tapi apa? Merasa rugi besar. Kenapa mereka rugi besar? Babinya ribuan ekor mati. Berapa besar itu Pak kerugian mereka? Nih saya hitung. Saya tunjukkan saudara hitungan ya. Saya tadi malam ngecek di internet. Mbak Google saya tanya. Harga babi. Ukuran babi biasanya berat babi berapa? Rata-rata berat babi yang dijual di pasaran itu 100 kilo. 100 kilo Bapak Ibu. 100 kilo ya. Ambil aja rata-rata semua 100 kilo. Satu ekor babi berat 100 kilo harganya 3.150.000. 3.150.000 satu ekor babi ukuran 100 kilo. Saudara kalikan dengan 2 ekor babi. Kalau dalam Lukas nggak disebutkan jumlahnya, tapi sekumpulan besar babi. Tapi di dalam Markus disebutkan 2.000. Jadi saudara kalikan 2.000 kali 3.150.000. Hasilnya 6,3 miliar. Jadi sebenarnya mereka bukan takut kepada Yesus yang mengusir setan, tapi rugi besar karena babi mereka mati. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Jadi bukan ketakutan. Tapi apa? Mereka mengusir Yesus karena apa? Mereka sudah rugi besar. Ribuan babi mereka, 2.000 babi mereka telah mati terjun ke jurang. Seperti itu? Ya, saudara. Di sini saudara bisa melihat apa? Ternyata seringkali manusia digelapkan oleh harta miliknya. Mereka lebih berat kepada hartanya dibandingkan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seringkali manusia karena harta bisa meninggalkan Tuhan. Karena jabatan bisa meninggalkan Tuhan. Dan dalam kisah orang kaya juga yang datang kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, jualah segala harta milikmu. Bagikan kepada orang miskin. Lalu ikutlah aku. Dia memilih apa? Nggak ingin ikut Yesus. Kenapa? Hartanya banyak. Jadi demi hartanya dia meninggalkan Yesus. Dan hal yang sama juga terjadi pada orang Gerasa. Karena mereka baru rugi besar, 2.000 babinya mati terjun ke jurang. Totalnya menjadi 6,3 miliar. Akhirnya apa? Mereka memutuskan mengusir Yesus. Saudara lihat itu? Lihat itu? Tragis ya, ironis ya. Iya kan? Iya. Karena itu juga ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Sadari bahwa Yesus itu mahal. Mahal banget. Lebih dari segala sesuatu apapun yang saudara miliki di dunia ini. Amin. Amin. Jangan karena apapun. Harta, wanita, jabatan. Kita rela meninggalkan Yesus. Tapi tetap di dalam Yesus. Agar kita bisa selamat dan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Iya jangan dalam kisah Gerasa ini. Iya walaupun mereka rugi babinya hilang semua. Mati. 6,3 miliar saya hitung. Kalau harga satu babi itu yang beratnya 100 kilo 3.150.000 satu ekor babi di pasaran sekarang di Jakarta. Kalikan 2.000 itu 6,3 miliar Bapak Ibu. Jadi orang Gerasa itu udah rugi hilang babi 6,3 miliar. Tapi yang lebih rugi lagi karena mereka telah menolak Yesus sehingga mereka tidak beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Jangan saudara mengalami kerugian lebih besar lagi dengan menolak Yesus ya.
Amin Bapak Ibu. Menarik ya, dalam kisah setan bisa kemana-mana larinya. Luar biasa ya. Jadi itulah Bapak Ibu. Nah yang menarik juga tentang orang yang baru dilepaskan Yesus dari setan tadi. Apa yang terjadi pada orang yang baru dibebaskan dari setan tadi? Dia sebenarnya kan ingin ikut Yesus ya. Tapi Yesus berkata, jangan ikut aku, tapi pulanglah ke rumahmu, bersaksilah apa yang telah Tuhan lakukan kepadamu. Lalu itu, ternyata orang ini luar biasa, dia mengelilingi seluruh kota, jadi penginjil. Saudara bisa bayangkan itu? Orang yang baru dibebaskan dari setan, diubah Yesus menjadi penginjil ke berbagai kota. Luar biasa kan? Hal yang sama juga pernah terjadi dengan wanita Samaria yang Tuhan Yesus temukan di sebuah sumur. Benar gak Bapak Ibu? Iya, sebelumnya dia wanita yang kurang baik. Suaminya aja 5, itu juga belum dinikahi. Kumpul-kumpul kambing, nah gitu Bapak Ibu ya. Iya kan? Ternyata ketika ketemu Yesus, wanita ini diubahkan Yesus menjadi penginjil satu kota Samaria. Wow, luar biasa. Coba kita tanya diri kita, sudah berapa orang kita injili? Gak mungkin satu kota ya. Satu desa aja juga gak mungkin ya. Ini banyak orang-orang yang semula tidak dipandang, dianggap orang berdosa, orang yang kerasukan setan, wanita Samaria, ternyata bisa diubahkan Yesus menjadi penginjil yang luar biasa. Satu kota bisa ditobatkan. Tuh, amin Bapak Ibu. Ya menarik ya. Karena itulah, wow luar biasa sekali. Karena itu usahakan setiap kita orang Kristen berjumpa dengan Yesus. Hal-hal yang semula tidak mungkin, yang mustahil. Mungkin kehidupan kita demikian jahat dahulu kala. Mungkin demikian, hidup kita demikian brengsek dahulu kala. Tapi ketika saudara menerima Yesus, ketika Yesus mengubahkan hidup kita, saudara bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara bisa menjadi penginjil satu kota. Seperti orang yang kerasukan setan, seperti juga wanita Samaria. Amin Bapak Ibu, luar biasa ya. Luar biasa. Ya, saya simpulkan khotbah ini. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Padahal Tuhan Yesus cuma membebaskan 1 atau 2 orang ya. Jadi Tuhan Yesus meninggalkan banyak orang di Galilea, menyeberang ke Gerasa atau Gadara untuk menyelamatkan 1 orang yang kerasukan setan. Dan inilah menjadi penerapan ajaran Tuhan Yesus ketika mempunyai 100 domba, hilang 1, ditinggalkan 99, dicari yang 1. Ini berlaku bagi Tuhan dan hendaklah berlaku bagi hidup kita juga. Jangan sampai ada 1 anak kita pun yang terhilang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, tapi kadang-kadang pikiran dunia berbeda ya. Ya lebih bagus hilang 1 daripada 99 masih ya Bapak Ibu. Saya masih punya 99 kok. Hilang 1 is okay gitu. Jangan. Itu pikiran dunia ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau pikiran dunia kadang-kadang bisa gitu. Ya enggak apa-apa. Hilang 100 juta tapi saya dapat untung 1 triliun. Nah, kan kadang-kadang kan gitu. Tapi bagi Tuhan enggak ya. Pikiran Tuhan berbeda ya kadang-kadang ya. Ya, meninggalkan mayoritas untuk yang 1 orang saja diselamatkan. Amin. Kesimpulan kedua, Bapak Ibu, ya Tuhan Yesus mengusir setan. Ya walaupun harga untuk mengusir 1 setan tadi sampai miliaran rupiah, sampai 2000 babi hilang mati. Ya bagi Tuhan 1 orang itu lebih berharga daripada ribuan babi ya Bapak Ibu. Ya kenapa di mata Tuhan 1 orang bertobat, berdosa bertobat, malaikat di surga bersuka cita. Oke, jadi saudara lihat itu ya luar biasa ya. Jadi Tuhan rela hilang 6 miliar. 6 miliar loh, 2000 babi itu 6 miliar. Saya udah ngitung Bapak Ibu. Ya udah ngitung itu. Jelas, angkanya jelas ya. Jadi bukan ngarang. 6,3 miliar. Kalau harga 1 babi itu 3.150.000. Oke, ya terus lanjut lagi. Jadi kenapa Tuhan Yesus pergi ke Gadara? Karena Gadara itu dulu daerah tanah Israel. Itu warisan dari suku Yusuf yang diberikan kepada anak yang namanya Manase. Jadi Gadara itu dulu masuk daerah Israel. Itulah daerah warisannya Manase.
Jadi anaknya Yusuf itu ada Efraim dan Manase. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi tanah Kanaan itu, saudara jangan salah ya, tidak dibagi atas 12 suku. Tapi dia bagi atas 11 suku. Kenapa 11 suku Pak? Bukan 12. Karena satu suku nggak dapat tanah warisan. Itulah suku Lewi. Yang tugasnya mengurus bait Allah. Jadi nggak dapat warisan. Jadi tanah Kanaan itu sebenarnya dibagi atas 11 suku. Bukan 12. Tapi tetap tanah Kanaan itu dibagi atas 12. Kenapa? Karena ada suku yang dapatkan double hak warisan. Nanti lain waktu saya khotbahkan tentang tanah warisan ini ya Bapak Ibu ya. Ya demikian firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Setiap kami hari ini diajarkan secara luar biasa tentang Yesus mengusir setan. Dan hari ini kami belajar ternyata ada rahasia yang disingkapkan ketika Tuhan Yesus mengusir setan di Gadara. Yesus rela menyelamatkan satu orang saja meninggalkan banyak orang di Galilea. Karena Tuhan Yesus tidak ingin satu orang pun yang binasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Terpuji nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, saudara diberkati. Dan setiap kita percaya yang telah mendengarkan firman Tuhan saat malam hari ini. Firman itu menguatkan iman percaya setiap kita bahwa ada kuasa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya setiap kita, saya dan saudara, kita diperlengkapi kuasa untuk mematahkan siasat-siasat, bahkan roh jahat yang mengganggu setiap kita. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita dengan ucapan syukur karena kita telah terlebih dahulu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur saat malam hari ini Tuhan. Kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan iman kami semakin diteguhkan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Untuk itu Tuhan kami mengucap syukur, saatnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan kami. Di doa siapapun kami yang memberikan persembahan, di tangan kami ada berkat. Apapun yang kami kerjakan di dalam kekudusan Tuhan Yesus senantiasa buat berhasil. Toko dagangan terima kasih untuk persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus yang membalaskan berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan bersaudara. Saatnya kita akan
masuk dalam sakramen perjamuan kudus, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang bukan lambang, tapi benar-benar tubuh dan darahnya yang penuh kuasa, yang akan membebaskan setiap kita, memerdekakan setiap kita lebih lagi. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Iya, Bapak Ibu, tadi tentang setan-setan kita bisa ngusir, kita urapi Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang paling mantep gitu kalau kita perjamuan kudus dulu lalu ada pengurapan minyak. Wah itu lebih mantep lagi. Setan gak kuat di situ. Jadi kalau ada rumah, khususnya rumah baru ya. Kalau saudara baru pindah rumah atau masuk rumah atau kos baru, saudara perjamuan kudus dulu situ dan juga urapi. Kenapa? Saudara kan gak tahu bagaimana saat pembangunan rumah itu kan. Bisa aja di situ ada kuasa-kuasa gelap seperti apa. Kalau bangun rumah kadang-kadang ada nanam kepala kebo gitu Bapak Ibu di tengah-tengah rumah atau menggantung tandan pisang di bubungan rumah. Nah, itu ngundang itu Bapak Ibu, mengundang ya. Jadi saudara bisa sterilkan dengan perjamuan kudus lalu diurapi minyak. Wah, udah mantap. Setan akan kabur gitu. Amin Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita perjamuan kudus, ya nanti pada akhir ibadah ada pengurapan minyak ya. Ya, saya bacakan, tetap duduk aja, nanti pegal Bapak Ibu berdiri. Ya, saya bacakan Yohanes 6 ayat 53 sampai 55 demikian. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan Yesus akan membangkitkan dia pada hari zaman. Sebab daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Mari saya undang kita pakai berdiri. Oh iya, ada satu lagi tiba-tiba tambahan. Ingat, saudara tahu tempat di mana terjadinya Pentakosta turunnya Roh Kudus? Hah? Loteng atas ya. Saudara tahu enggak loteng atas apa terjadi sebelumnya? Beberapa hari sebelumnya Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus di situ. Jadi tempat perjamuan kudus di situ kudus, disitulah Roh Kudus bisa turun. Hal yang sama juga perjamuan kudus dulu ada pengurapan, mantap itu. Setan nggak berani ada, udah kudus banget. Oke Bapak Ibu ya. Ya, sekarang kita angkat tubuh Yesus saja di atas kepala kita. Mari ikuti ucapan saya.
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuh kami sehat sentosa, menyempurnakan jiwa dan roh kami agar dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam, ditombak di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga dan anak-anak tidak terbaring di rumah sakit, tidak terbaring di ruang operasi, tidak terbaring di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus kami bebas dari segala virus, kami tolak kanker dan tumor, kami tolak diabetes dan segala dampaknya, kami tolak stroke dan lumpuh. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk penyakit, kutuk keturunan sudah diangkat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Silakan dimakan Bapak Ibu, silakan. Sekarang kita angkat hanya darah Yesus saja di atas kepala kita. Mari ikuti ucapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, yang memberikan kami pengampunan dan penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kami tolak perzinahan, kami tolak penipuan. Kami semua mau bertobat. Yang kedua, untuk menguduskan agar kami bersama keluarga berkumpul di bumi dan di sorga. Doa kami punya rumah di bumi dan di sorga, dan duduk di kanan tata Allah bersama Tuhan Yesus di sorga. Yang ketiga, kami meraih firman Allah, dengan darahnya, dengan bilu-bilunya kami disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, segala penyakit dan penderitaanku disembuhkan dan dibalut oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Silakan diminum Bapak Ibu, silakan. Bagi setiap kita yang telah menyatu dan tubuh dan darah Tuhan Yesus malam hari ini, sama-sama naikkan syukur kita untuk tubuh dan darah yang tercurah bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh darah yang tercurah bagi kami, menyucikan, menguduskan. Sama-sama angkat kedua tangan. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku dijadikan, darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku dijadikan. Dengan iman katakan, aku dijadikan baru. Kami mengucap syukur buat tubuh darah yang tercurah bagi kami Tuhan. Kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Andainya Engkau ada di dalam kami, kami di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa yang sama Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh menyatakan kebesaran Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan menyaksikan pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Priscilla Chandra.
Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Evangelis Flora Anggraini. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Kuis Alkitab episode ke-8 akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 27 Februari 2025. Mari ajak saudara dan teman Anda dan membentuk tim yang beranggotakan 3 orang. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita ada di penghujung ibadah kita malam hari ini. Dan sebelum kita akan mengakhiri ibadah ini, Bapak Saudara, kami mengingatkan bagi Bapak Ibu, setelah ibadah selesai, Bapak Saudara yang ingin rindu didoakan, boleh maju ke depan. Bapak Gembala Sidang akan berdoa buat Bapak Saudara. Dan kita percaya biar berkat Tuhan, pengurapan Tuhan tercurah bagi setiap kita melalui doa Bapak Gembala, diurapi dengan minyak urapan. Kita percaya yang sakit pasti disembuhkan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Baik, sama-sama kita bangkit berdiri dan naikkan pujian dengan segenap hati kita. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yang Dia besar, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah KKR ini. Kami sungguh mengalami jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami telah diberkati oleh firman-Mu tentang Yesus mengusir setan di Gerasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang hadir. Sembuhkan kami dari segala penyakit. Apapun penyakit kita, batuk, pilek, meriang, sakit mah, sakit gigi, apapun, nama Yesus ada di atas segala nama penyakit kita. Itulah sebabnya kita berdoa, kita pasti disembuhkan. Demikian juga apapun usaha pekerjaan kita, selalu andalkan Yesus. Ketika saudara mengandalkan kekuatan sendiri, dunia itu lebih kuat dari kita. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, Allah, roh Allah lebih besar daripada roh-roh dalam dunia. Itulah sebabnya roh Allah di dalam kita membuat kita selalu berkemenangan.
Demikian juga tahun 2025, apapun kata dunia, saudara pegang firman Tuhan. Kita selalu naik jadi kepala. Karena itulah tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024. Lebih berbahagia, lebih sukses. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berkati juga Tuhan, Ratu Plaza yang telah menghadirkan Mount Hermon Church juga ada di tempat ini. Gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesuslah kebangkitan dan hidup. Sehingga apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Apapun yang mati, hubungan dalam keluarga, hubungan dalam pertemanan, hubungan dengan rekan bisnis, apapun yang mati, undang Yesus. Maka Yesus akan membangkitkan semuanya bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati juga Presiden kami dan Wakil Presiden, berkati Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka Tuhan, agar mereka bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju nomor 4 terbesar di dunia. Bahkan juga kemarin dilantik pejabat-pejabat daerah, berikan mereka juga kesehatan dan juga hikmat dan hati untuk rakyat, sehingga seluruh rakyat di daerah mereka masing-masing menjadi sejahtera dan berkeadilan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu bisa mengikuti layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Selamat malam, maju terus dalam Tuhan Yesus. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya.